Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anang Andrianto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami akan menyampaikan materi pemanfaatan dan perkembangan TIK. Saya di sini selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Tika Devi Aprianti, NIM 09. Dan materi akan disampaikan oleh saudari Nisdatul Islah NIM 22, Yasmin Lailia NIM 07, Muhammad Wahyu Ramadan NIM 29, dan Vinta Faso Rosalia NIM 04. Kepada saudari Nisdatul Islah, waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nisdatul Islah, NIM 22. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan TIK pada abad 21. Dalam proses pembelajaran abad 21, teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan keterampilan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Banyak perangkat-perangkat teknologi atau aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi yang menunjang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan kecakapan abad 21, seperti kecakapan kreativitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, literasi informasi dan media, dan sebagainya. Pemanfaatan TIK dalam kreativitas siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, sarana TIK dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas siswa. Siswa dapat memanfaatkan sarana-sarana teknologi informasi dan komunikasi atau aplikasi-aplikasi komputer dalam aktivitas pembelajarannya, seperti teknologi internet yang dapat dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar. Dengan menggunakan teknologi internet, siswa dapat mengakses sumber-sumber belajar yang ada di dalamnya dengan memanfaatkan halaman-halaman situs web yang menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Dengan teknologi internet, siswa dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai dengan materi pembelajaran yang dibahas dalam pembelajaran di sekolah, sehingga meningkatkan kreativitas siswa dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dijadikan sumber pembelajaran. Aplikasi-aplikasi komputer yang merupakan bagian dari sarana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut akan memicu kreativitas siswa dalam mengembangkan materi presentasi di mana siswa dapat memanfaatkan teknologi multimedia yang dapat diintegrasikan pada aplikasi-aplikasi tersebut. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yasmin Lailia, NIM 200210201007. Pemanfaatan TIK dalam aktivitas kolaborasi siswa. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat memanfaatkan sarana teknologi yang tersedia untuk digunakan sebagai sarana kolaborasi dalam pembelajaran di kelas. Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran siswa adalah aplikasi web jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Friendster, dan lain-lain. Dengan menggunakan web jejaring sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan diskusi pembelajaran jarak jauh yang tentunya lebih menyenangkan dan lebih mengasyikkan. Selanjutnya adalah pemanfaatan TIK sebagai media komunikasi siswa dalam pembelajaran. Sarana teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan sebagai media komunikasi siswa dalam kaitannya dengan pembelajaran. Salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas email yang terdapat pada jejaring internet. Siswa dapat berkomunikasi dengan sesama siswa, guru, atau stakeholder lain yang dapat membantu proses pembelajaran siswa. Sebagai contoh, dengan menggunakan email, siswa dapat mengirimkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan mengirimkan file-file lampiran tugasnya yang telah selesai dengan cepat tanpa ada batas waktu dan tempat pada gurunya.
materi yang terakhir yaitu perkembangan TIK di Indonesia. Sementara untuk sejarah TIK di Indonesia sendiri dimulai dengan kehadiran radio pada tahun 1925. Kehadiran radio ini kemudian memunculkan banyak stasiun radio yang menyiarkan berita di Indonesia. Kemudian, 40 tahun setelah kemunculan radio, televisi menggeser peran radio sebagai alat informasi utama di Indonesia kala itu. Tahun 1962, televisi hadir di tengah masyarakat dan stasiun pertamanya adalah TVRI. Kemudian, tahun 1988, internet hadir dan mulai memanjakan skala kebutuhan masyarakat Indonesia kala itu. Hingga tahun 2020-an, dan sekarang internet mulai menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang tak terelakkan. Perkembangan TIK memang sangat panjang, hingga bisa dirasakan manfaatnya yang luar biasa saat ini. Semua perkembangan ini tak lepas dari perjuangan para ilmuwan dan pihak. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.